Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelumnya Ibu mau mengucapkan terima kasih karena kalian sudah mau meluangkan waktunya untuk kegiatan pada pagi hari ini. Seperti itu ya. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Begitu ya. Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Mungkin Mas Fajar, boleh? Cek. Oke, teman-teman, mari kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Mas Fajar sudah membantu Ibu untuk memimpin doa. Ini teman-teman di sini sudah tahu belum kita di sini mau ngapain? Oke, di sini kita akan melakukan konseling kelompok. Mungkin dari kalian sudah ada yang pernah mengikuti konseling kelompok? Belum. Oh, sudah pernah. Berarti sudah tahu konseling kelompok itu ngapain? Oke, jadi konseling kelompok itu layanan yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah dengan menggunakan dinamika kelompok. Kurang lebihnya seperti itu ya. Lalu dari konseling kelompok sendiri juga itu memiliki tujuan bahwa di sini kita bisa saling terbuka dan jujur. Kita juga bisa memecahkan masalah dari suatu permasalahan dari kalian, seperti itu ya. Lalu dari konseling kelompok sendiri juga itu kalian melakukan di sini secara sukarela. Alhamdulillah. Jadi kalian di sini melakukan sukarela ya. Lalu apapun yang sudah kita bahas di sini jangan sampai keluar dari kelompok ini. Jadi hanya kita yang tahu. Ibu juga meminta kalian ketika mengikuti konseling kelompok ini kalian bisa terbuka dan bisa dengan leluasa gitu ya, bisa terbuka untuk mengungkapkan isi hatinya atau permasalahan yang sedang kalian alami. Dan di konseling kelompok ini juga kita tetap normatif ya. Jadi kita meskipun terbuka kita juga sesuai aturan yang ada dalam konseling kelompok ini. Gitu ya. Oke, ini ngomong-ngomong kalian sudah pada kenal apa belum? Ada yang belum ya? Kalau gitu kita perkenalan terlebih dahulu ya. Karena kan ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalannya cukup menyebutkan nama, hobi, dan asalnya. Kayak gitu. Ya, ini mungkin nanti kan dari Ibu dulu, Ibu memberi contoh dulu ya. Perkenalkan nama Ibu dia Helen Permatasari, bisa dipanggil Helen. Hobinya nonton drakor, asalnya dari Jepara. Nanti mungkin bisa berlanjut ke Mas Fajar mungkin ya. Nanti Mas Fajar menyebutkan nama, asal dan hobinya. Nanti lalu menyebutkan nama, asal dan hobinya Ibu seperti itu dan berlanjut. Kayak gitu bisa ya. Mungkin kalau ini satu-satu nggak apa-apa. Mungkin namanya siapa Mbak? Oke, mungkin Mbak Tiara nanti menyebutkan Mas Fajar. Nanti Mbak siapa namanya? Mbak Ade menyebutkan Mbak Tiara. Seperti itu, bisa dipahami? Ini dimulai dari mana dulu? Oke, mulai ini Mas, pakai yang ini. Oh. Masa bisa kok, coba. Tidak mati. Baik, terima kasih atas waktunya Bu. Perkenalkan, saya Fajar, hobi tidur, terus alamat Tuban. Ini sebelah saya namanya Fajar, asal Tuban, hobinya tidur. Kalau saya Tiara Bu, asalnya Kendal, hobinya dengerin musik. Oke, sebelah saya namanya Mbak Tiara, asalnya dari Kendal, hobinya mendengarkan musik. Kalau saya sendiri namanya Ade, kemudian hobinya jajan, asalnya dari Pati. Sebelah saya namanya Ade, asalnya dari Pati, hobinya jajan. Kalau saya sendiri Eka Wahyu, hobi saya memasak, alamat saya Demak. Iya, sebelah saya tadi namanya Mbak Eka, hobinya
hobinya memasak, terus asal dari Demak. Kalau saya perkenalkan nama saya Sri Wahyuni. Saya asalnya dari Banyumas. Hobinya menonton film. Oke, terima kasih atas pengenalan kalian. Berarti ini sudah saling mengenal ya? Oke, selanjutnya sebelum kita memulai kegiatan konseling kelompok ini, Ibu mau mengungkapkan janji kerahasiaan. Jadi kalian nanti bisa mengikuti Ibu seperti itu ya? Bisa kita mulai? Oke, saya berjanji bahwa saya sanggup menjaga dan merahasiakan segala data yang saya terima dari kelompok lain. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan melakukan konseling kelompok. Tapi sebelum itu kita kesepakatan waktu terlebih dahulu ya. Mungkin kira-kira kalian mau berapa menit? 25 ya. Gimana, sepakat? Oke, kita akan melakukan konseling kelompok ini selama 25 menit. Gimana, kalian sudah siap untuk melakukan konseling kelompok? Ya, oke. Mungkin ini kalian, dari kalian mungkin bisa mengungkapkan masalahnya. Silahkan. Oh iya. Saya itu tipe orang yang gampang banget sebel, Bu. Jadi saya dikit-dikit sebel, dikit-dikit marah. Seperti mood swing. Jadi kalau orang lain ibarat kata semisal apa ya? Pokoknya saya tuh tipe orang yang gampang sebel, dikit-dikit marah. Emosional saya sering terganggu seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Eka sudah mau mengungkapkan masalah yang sedang dialaminya gitu. Lalu yang lain mungkin ada yang mau mengungkapkan juga? Kalau saya sih akhir-akhir ini ya Bu, saya lagi males belajar, nggak tahu kenapa. Kayak males aja hawanya, kayak ada ujian apapun itu kayak nggak ada semangat gitu buat belajar. Kenapa gitu? Padahal sebelumnya ya baik-baik aja gitu Bu. Berarti kalau Mbak Tiara tuh malas melakukan belajar ya, pas belajar ya. Tapi melakukan hal lain juga Mbak Tiara malas apa enggak? Malas juga. Oke, kalau Mbak Tiara tadi malas belajar, kalau Mbak Eka mungkin susah emosinya ya mengelola emosi. Yang lain mungkin ada yang mau mengungkapkan pendapatnya lagi atau masalahnya? Silahkan. Baik, terima kasih Bu atas waktunya Bu. Nah, akhir-akhir ini tuh Bu, saya itu tidak bisa manajemen waktu Bu. Jadi saya sering telat, saya sering nggak subuh, saya sering nggak bisa manajemen waktu Bu. Gitu Bu, singkatnya. Oke, kalau dari Mas Fajar sendiri sulit memanajemen waktu ya. Contohnya tadi dia juga telat. Itu salah satu contoh manajemen waktu juga. Oke, tadi Mbak Yuni udah mengangkat tangan. Mungkin kalau saya sama kayak tadi yang dikatakan sama Mas Fajar Bu. Jadi akhir-akhir ini tuh kayak sulit memanajemen waktu gitu loh Bu, karena ada beberapa tugas gitu kadang suka bingung ini tugas mana ya yang harus saya kerjain dulu. Terus kadang juga gimana ya, bingung karena banyaknya kegiatan itu tadi, jadi susah membagi-bagi waktunya seperti itu Bu. Kalau Mbak Yuni kurang lebihnya sama kayak Fajar ya. Yang lain mungkin apa udah cukup? Cek. Oh ada Mbak Ade mau. Kalau dari saya sendiri Bu, akhir-akhir ini saya itu sulit tidur Bu. Jadi saya sering begadang. Terus meskipun saya sudah menjauhkan HP saya dari jangkauan saya, itu saya tetap sulit tidur Bu, seperti itu.
Oke, kalau dari Mbak Ade sulit tidur. Ini mungkin kalian sudah mengungkapkan permasalahannya gitu ya. Tapi untuk pertemuan kali ini kita membahas satu topik terlebih dahulu ya. Ini kita kesepakatan mau topik permasalahan siapa dulu yang akan kita angkat, yang kira-kira itu memang penting untuk kita bahas dan emang urgent seperti itu. Kira-kira mau yang diangkat permasalahannya siapa? Mbak Eka. Ya. Ngerasain juga yang mereka rasain sih. Oke, berarti kita kesepakatan permasalahannya Mbak Eka dulu gitu ya yang akan kita bahas. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas permasalahan teman-teman yang lain seperti itu. Mungkin Mbak Eka boleh menjelaskan secara lebih detail lagi mungkin permasalahan yang sedang dialaminya. Iya Bu, jadi saya itu tipe akhir-akhir ini sering sekali saya tuh suka marah-marah sama orang lain. Contoh ke orang tua, ke teman. Emosional saya tuh gampang sekali terganggu. Semisal ada kerjaan yang belum selesai, itu timbul rasa kayak kesel sendiri Bu. Padahal itu kan sebetulnya penyebabnya diri saya sendiri ataupun dari orang tua yang saya lagi nyantai semisal terus saya disuruh beli apa itu tuh saya tuh langsung marah-marah Bu. Saya nggak tahu kenapa, cuman akhir-akhir ini tuh saya memang sering marah-marah, sering sebel sendiri gitu Bu. Oh ya, sering sebel gitu ya. Nggak tahu kadang itu dari mana kayak gitu ya Mbak. Mungkin dari teman-teman ada yang memberi tanggapan kepada Mbak Eka. Saya malah penasaran Mbak Eka, maksudnya kalau misalnya ya saya sedih itu kan mesti ada alasannya ya. Kalau Mbak Eka itu tahu nggak sih, mesti kan kalau marah itu ngapain, karena apa, mesti yang memicu. Kalau saya tuh kemarin sedih ya karena habis putus cinta gitu loh. Itu kalau Mbak Eka kalau marah itu kenapa gitu loh. Pasti saya penasaran malahan Bu. Yang pertama saya itu paling nggak suka yang namanya diganggu. Kadang saya lagi nyantai, terus kadang orang tua nyuruh keluar. Kalau nggak pas di sekolah itu saya lagi ngerjain, tiba-tiba teman saya datang mau nyontek. Nah itu saya tuh marah-marah sendiri karena apa ya, tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan gitu loh. Jadi saya tipe orang yang nggak mau diganggu. Kalau diganggu dikit aja lah saya langsung marah-marah. Akhir-akhir ini gampang sekali seperti itu. Oh, berarti Mbak Eka itu kan berarti itu ada sumber kenapa Mbak Eka menjadi mood swing gitu ya, karena nggak suka diganggu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada. Oh ya silakan. Mbak Eka, kalau misalnya lagi marah-marah gitu terus gimana Mbak? Cara mengendalikan emosinya Mbak Eka itu gimana? Kalau biasanya saya apa ya, kalau saking marahnya banget pasti kan saya utarakan kepada orang yang membuat saya marah. Setelah itu kalau rasa marah saya tuh belum apa ya, belum mereda, biasanya saya tuh nangis atau enggak saya lanjut marah-marah lagi gitu sampai emang benar-benar lega seperti itu Mbak Din. Oh ya, mungkin yang lain ada yang mau memberi tanggapan. Ya baik Kak. Nah, tadi kan berkaitan dengan marah. Lalu menurut Mbak Eka ini awal munculnya marah sehingga itu menjadi kebiasaan itu kapan Mbak? Ya, jadi ini kan mau ada ujian ya. Nah, kita kan mau ada ujian. Jadi semenjak ujian itu saya pengen fokus ke ujian saya. Nah, semenjak itu tuh saya tuh kayak nggak mau lah diganggu dengan siapapun gitu loh. Pokoknya saya pengen ada waktu privat sendiri untuk saya. Jadi sewaktu saya pengen sendiri kok ada yang ganggu, wah itu langsung saya emosionalnya nggak terkendali. Seperti itu Mas Fajar. Saya boleh nanggapi nggak? Oh, tapi kalau sing tuh yang sebelumnya Mbak Eka kayak gitu juga enggak Mbak? Maksudnya apa cuma akhir ini kalau apa Mbak Eka tertekan mungkin Mbak? Iya. Oh, saya juga sih Mbak soalnya. Iya, jujur saya sekarang ini sedang tertekan karena saya kan mau daftar SNB ya. Jadi apa ya, planning saya tuh banyak. Jadi apa ya, saya pengen fokus dengan diri saya sendiri. Jadi kalau ada yang ganggu saya tuh pasti saya marah-marah karena saya takut nanti kalau apa ya di depan nanti tuh waktu ujian saya nggak bisa karena kurang fokus, belajarnya kurang. Jadi seperti itu. Jadi nggak mau diganggu dengan siapapun, orang tua, teman saya nggak mau. Tuh. Oke, tadi kan teman-teman sudah saling menanggapi gitu ya. Sekarang mungkin gantian Ibu yang mau bertanya.
Kalau Mbak Eka kan sering sudah tahu nih karena nggak mau diganggu karena mau SNBP ya. Nah, mungkin dari orang sekitarnya Mbak Eka itu pernah menegur atau bertanya kayak kenapa sih kok kamu kayak gini-gini aja dikit-dikit marah. Mbak Eka mungkin pernah merasakan hal yang seperti itu apa enggak? Pernah ditegur atau mungkin dari perasaannya Mbak Eka sendiri kayak gitu? Kalau saya ditegur tuh pasti sering ya Bu, karena kan di rumah saya tukang ngomel di rumah tuh suka marah-marah. Jadi pasti sering ditegur sama orang tua kok kenapa sih akhir-akhir ini suka marah-marah gitu. Dulu emang saya suka marah Bu, cuman sekarang ini makin menjadi-jadi Bu, karena apa ya, mungkin tadi tujuan saya pengen daftar SNB, saya nggak mau diganggu, fokus saya nggak mau terbagi-bagi, nggak mau terpecah gitu Bu. Jadi kalau negur tuh pasti tiap hari ada aja yang negur. Kayak teman-teman tuh ngerasa saya emang kok tiap hari ngomel terus gitu, pasti ada, cuman ya saya biarin lah gitu, saya kayak nggak peduli gitu Bu. Oke. Tapi Mbak Eka sendiri pernah merasakan nggak, maksudnya kok saya kayak gini terus ya, saya mau mengubah atau gimana? Mbak Eka pernah nggak merasakan hal yang seperti itu? Ya kalau perasaan untuk mengubah diri biar apa ya istilahnya nggak marah-marah lagi, lebih bisa mengontrol, tentunya ada. Cuman saya tuh masih apa ya, masih berusaha Bu untuk mengendalikannya. Cuman sampai saat ini masih susah. Oke. Sekarang coba Mbak Eka membayangkan kalau misal Mbak Eka sedang tidur lalu Mbak Eka memikirkan dalam mimpinya itu Mbak Eka merasa bahwa semua masalah saya itu sudah terselesaikan. Itu gimana perasaan Mbak Eka? Kalau saya bermimpi semua masalah saya sudah selesai, tentunya saya akan lega ya, karena apa ya, mungkin saya sudah mencapai tujuan yang saya mau. Terus mungkin ada rasa kelegaan tersendiri seperti itu Bu. Berarti sudah merasa lega ya apabila semua masalah itu terselesaikan. Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang mau memberi tanggapan setelah Mbak Eka bermimpi lalu dia merasakan bahwa kalau masalahnya selesai dia akan merasa lega. Mungkin dari teman-teman ada yang mau memberi tanggapan? Saya ya misalnya punya permasalahan kayak Mbak Eka ya pasti suka ya Bu kalau tiba-tiba masalah saya hilang gitu. Tapi kalau saya penasaran malahan Mbak Eka itu dulu pernah nggak sih di fase kayak gini, maksudnya kan ini Mbak Eka katanya mau ujian, mungkin jadinya tertekan, kalau ada yang gangguin itu kayak mungkin jadi kayak kucing ya, mungkin ngereok gitu. Nah Mbak Eka sendiri pernah nggak sih di fase kayak gini, maksudnya kayak aku pernah nih emosi terus tapi aku bisa mengendalikan kayak gitu, maksudnya pernah nggak Mbak? Saya malah juga ya, saya kalau saya ya Bu cerita boleh ya? Ya boleh. Mungkin ya saya pernah dulu Bu di fase misalnya sedih terus kayak gitu, tapi karena saya ingin berubah saya bisa kok Bu, kan nggak berlarut-larut itu sedih setiap hari, pasti kan ada fasenya kita bahagia kecewa kayak gitu, tapi kan ada fasenya kita ini ya Bu bahagia lagi. Jadi mungkin mau tanya sih ke Mbak Eka, itu pernah nggak Mbak kayak gitu? Tentunya saya pernah ya Mbak merasa seperti itu, cuman kalau untuk sekarang ini tuh karena mungkin apa ya, kan belum terlaksana kegiatannya, ujiannya, jadi mungkin rasa sebel-sebelnya marah kalau ada yang ganggu tuh pasti ada. Cuman saya seperti yang dijelaskan sama Bu Helen tadi, kalau saya istilahnya membayangkan semua masalah selesai, tentunya saya akan lega seperti itu. Oke, benar sekali apa yang sudah dikatakan oleh Mbak Tiara ya. Apa Mbak Eka mungkin pernah nggak berpikir kalau saya itu harus mengendalikannya, masa saya sering kemudian seperti ini. Benar sekali ya Mbak Eka, meskipun tadi kan Ibu bilang kalau Mbak Eka mungkin dalam tidurnya, tapi kan itu dalam tidurnya ya. Kalau dalam keadaan sadar Mbak Eka itu gimana perasaannya, maksudnya pernah nggak kayak solusinya lah untuk mengatasi masalah yang sedang dialami Mbak Eka gitu? Tentunya pernah Bu, jadi biasanya tuh kalau saya kayak habis marah-marah sama orang tua misalnya, terus kan saya kalau sebel tuh suka nangis. Setelah nangis pasti saya ada lega, cuman kan saya pasti nggak enak tuh, kayak
habis marah-marah ya sama orang tua gitu. Terus tentunya saya akan minta maaf sama orang tua Bu. Setelah minta maaf tentunya rasa tingkat kelegaan saya tuh makin bertambah setelah itu. Jadi ya tentunya ada. Berarti kalau dari Mbak Eka sendiri menangis ya, itu kelegaan. Terus bercerita juga terkadang ke orang tua. Oke. Sekarang Ibu meminta kalian, mungkin dari kalian semua mungkin bisa memberikan saran atau pendapat kepada supaya Mbak Eka bisa menyelesaikan masalahnya seperti itu. Baik, ingin memberikan saran ya sama Mbak Eka. Tadi kan Mbak Eka mengatakan pas ketika marah-marah itu tadi, Mbak Eka juga ada perasaan menyesal ya. Dan setelah itu juga meminta maaf sama kedua orang tuanya seperti itu kan. Mungkin saran dari saya seperti yang tadi Mbak Eka juga sudah katakan, kalau misalkan Mbak Eka juga lega kalau permasalahan itu selesai seperti itu. Saran saya Mbak Eka bisa menata atau menata kembali emosinya dengan memplanning nih, di depan saya ada ujian yang akan saya hadapi seperti itu. Jadi bagaimana saya bisa mencapai itu gitu, mungkin dengan cara seperti belajar, belajar lebih gitu. Dengan belajar lebih itu kan bisa dengan berbagai macam gitu kan. Ada dengan cara dengan teman itu tadi. Kalau misalkan dengan teman mungkin itu bisa lebih meredam emosinya Mbak Eka, supaya yang tadinya kalau diganggu teman itu marah-marah, mungkin dengan belajar bersama, selain Mbak Eka juga bisa mencapai tujuannya Mbak Eka itu tadi dengan menghadapi SNPP juga jadi nggak sebel gitu, nggak marah karena diganggu, malah jadi bareng-bareng dengan cara belajar bareng gitu. Mungkin dari saya seperti itu Bu. Terima kasih. Ini yang lain lanjut mungkin ya, boleh. Kalau dari saya sendiri, mungkin ketika Mbak Eka tadi merasa emosi, iya, kalau misal tadi Mbak Eka merasa emosi atau sebel gitu, bisa mengalihkan kepada hal yang positif. Misalnya tadi yang dikatakan Mbak Yuni tadi, belajar karena kan harus menghadapi SNBP, kemudian juga bisa berolahraga. Pokoknya Mbak Eka harus bisa mengalihkan kepada hal yang positif sehingga tidak menyakiti atau melukai hati orang lain seperti itu. Sama sih Bu, mungkin gini ya, kalau menurut saya karena Mbak Eka itu terlalu fokus atau terlalu punya beban di ujian, jadinya dia merasa semua orang itu menjadi menyebalkan gitu. Padahal kan nggak semua ya Bu, menurut saya. Mungkin aja orang tuanya masuk ke kamar nawarin makanan buat cemilan, mungkin karena dia ngerasa tertekan, itu jadinya semua orang terlihat menyebalkan. Kalau menurut saya ya Mbak Eka sebisa mungkin kan 24 jam tuh nggak mungkin belajar terus ya Mbak, tetap harus butuh waktu untuk me time atau sendiri untuk biar refresh gitu loh otaknya. Malah kalau menurut saya kalau ujian tertekan itu malah nanti hasilnya nggak maksimal sih Mbak Eka. Jadi sebisa mungkin biar bisa ngendaliin emosi ya tetap Mbak Eka punya space waktu untuk istirahat kayak gitu. Jangan menekan Mbak Eka sendiri, jangan sedih Mbak. Ya, saya juga sepakat Mbak, apa yang disampaikan oleh Tiara, bahwa kita juga perlu waktu untuk me time, rekreasi, rehat itu bukan berhenti tapi istirahat sejenak, biar emosi-emosi tadi itu netralisir terus kembali lagi pulih. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada semua yang sudah memberi saran ya. Sekarang saya mau tanya ke Mbak Eka. Setelah Mbak Eka mengetahui saran-saran dari teman-teman, dari skala 1 sampai 10, emosi Mbak Eka itu di angka berapa setelah mengetahui saran-saran dari teman-teman? Kalau yang saya rasakan saat ini, sebelumnya itu emosi saya di angka 9 ya, sudah mau di puncaknya. Cuman setelah mengikuti layanan ini saya jadi tahu jika marah-marah itu bukanlah solusi, karena malah akan memperkacau lah tujuan saya, fokus saya. Jadi skala emosional saya untuk saat ini berada di angka 4.
4, oke, alhamdulillah. Mungkin Mbak Eka bisa memberi pesan dan kesan setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Ya, kesan saya ini sangat membantu saya dalam memecahkan masalah saya. Saya setelah ini jadi lebih tahu bahwa banyak sekali kegiatan positif yang bisa saya lakukan selain dari marah-marah tadi yang tidak ada manfaatnya. Ternyata saya selama ini salah seperti itu. Ya, baik. Jadi permasalahan Mbak Eka sulit mengelola emosi itu mungkin benar apa yang sudah dikatakan teman-teman tadi ya. Mungkin bertemu dengan teman, me time, mungkin memikirkan hal yang positif selanjutnya. Karena tadi kita kesepakatan waktu 25 menit, sepertinya ini waktunya sudah cukup. Jadi Ibu akhiri di sini ya. Nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan dengan membahas permasalahan yang berbeda. Tadi kita diawali dengan doa. Saya minta juga di akhir kita mengakhiri dengan doa seperti itu ya. Mungkin bisa Ibu aja yang memimpin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua karena sudah mau meluangkan waktunya dan sudah mau berbagi permasalahan gitu ya di sini. Ibu mohon maaf bila ada salah kata yang telah Ibu ucapkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, nanti evaluasi hasilnya akan Ibu serahkan ke kalian, nanti bisa dikumpulkan ke Bu lagi gitu ya. Oke, baik, terima kasih.